Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bebas suatu halangan apapun. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu sukses semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita membaca doa atau basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini, pembelajaran kali ini dapat memperlancar pada pertemuan pertama kali ini dalam kelas virtual. Yang pertama adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Ya, sekali lagi menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi dengan tujuan pembelajaran mendiskusikan perkembangan politik setelah 21 Mei 1998 dan mendiskusikan kondisi sosial dan ekonomi serta politik di berbagai daerah sejak masa reformasi. Nah, kondisi politik setelah tanggal 21 Mei 1998 pada dasarnya DPR dan MA ini pada masa pemerintahan Orde Baru tidak dapat berjalan karena adanya hegemoni lembaga kepresidenan di bawah Presiden Soeharto. Selanjutnya Presiden Habibie ini sudah mulai menegakkan kembali demokrasi yang tertumbuh pada partisipasi aktif rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan bebas dari kekayaan. Lalu Muhammad Najib ini menyampaikan kecenderungan pasca reformasi politik di Indonesia adalah lenyapnya pemerintahan Orde Baru dan kesangsian pemerintahan yang baru. Disinilah sebenarnya terjadi proses awal ketidakpercayaan kepada pemerintah. Lalu perkembangan politik ini adanya demokratisasi politik, tidak ada kesewenangan, lalu berkurangnya dominasi militer dalam pemerintahan, lalu munculnya parpol-parpol baru yang banyak, serta adanya paradigma baru ABRI di masa depan dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik. Nah, perkembangan politik masa reformasi ini pada masa Bahrudin Yusuf Habibie ini ada disebut sebagai Kabinet Reformasi Pembangunan. Ini berupaya untuk merasakan reformasi di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum, dan melaksanakan sukses pemilu, kebebasan pers dan kebebasan politik hingga lepasnya Timur-Timur. Nah, selanjutnya masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini sekitar 20 Oktober hingga Juli 2001 terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional 1 meskipun adanya konflik Presiden dan DPR serta adanya ketidakpercayaan ada pengelolaan dana Bulogate dan Bonegate dari hasil pansus bentukan DPR dan dekret Presiden tanggal 2-3 Juli pembekuan MPR dan DPR meskipun ini melanggar konstitusi dan TAP MPR nomor 3 ini tidak berlaku yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selanjutnya pada masa pemerintahan Megawati ini mulai tahun 2001 hingga 2004 adanya disintegrasi dan arah reformasi tidak jelas, terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah dan masalah perbankan dan terjadi konflik sosial dan beberapa krisis hukum. Lalu pada masa Susilo Bambang Yudhoyono ini banyak konflik daerah seperti Ambon, Papua, Poso, Aceh, RI, GAM, damai tanggal 15 Agustus 2005, lalu adanya bencana tsunami Aceh 26 Desember 2004. Hal yang paling berprestasi pada masa ini adalah adanya pembentukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, perbaikan-perbaikan di berbagai bidang ini penegakan supremasi hukum yang bebas KKN dan perlindungan HAM, penghapusan dui fungsi ABRI dan demokratisasi ekonomi. Bidang politik adalah amandemen undang-undang tentang pembatasan masa jabatan presiden, sudah tidak melebihi dari 2 periode. Lalu pemberlakuan otonomi daerah, penandatanganan kesepakatan damai antara RI dan GAM. Bidang hukum pada bulan Agustus 2004 didirikan KPK untuk pemberantasan KKN. Lalu selanjutnya, pada bidang pertahanan dan keamanan, fraksi TNI dan Polri mulai tahun 2008 dihapuskan dari DPR. Dan pemisahan TNI dan Polri dengan fokus TNI pada pertahanan dan Polri pada ketertiban dan keamanan dalam negeri.
Untuk bidang ekonomi didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang 1945 tentang pelarangan monopoli dan oligopoli serta pengembangan sektor ekonomi dalam negeri, perbankan, industri, dan selanjutnya kondisi sosial dan ekonomi pasca reformasi. Ini sering terjadi konflik etnis dan SARA hingga akibatnya lemahnya hukum dan ekonomi. Ada seperti kasus seperti di Ambon, seperti Poso, Sampit, dan Aceh. Selanjutnya kondisi ekonomi, ini maraknya PHK pada beberapa perusahaan besar, merosotnya nilai rupiah, pengangguran, kemiskinan, inflasi hingga 100%, naiknya BBM, dan solusi dari pemerintah adalah pemberian BLT atau bantuan langsung tunai. Ini bertambahnya hutang luar negeri. Nah, untuk kali ini tugasnya itu adalah mengerjakan 10 soal pilihan ganda pada aplikasi e-learning atau CBT di tempat kalian. Nah, pesan Ustadz adalah hati-hati, jangan menekan tombol simpan sebelum semuanya selesai. Jadi ada 10 soal ya. Jadi pesannya Ustadz, jangan ditekan tombol simpan seandainya baru ngerjakan nomor 1, nomor 2, harus selesai dulu 10 soal baru tekan tombol simpan dan kirim ya. Nah, untuk waktu mengerjakan ini mulai pukul 8.55 sampai dengan pukul 9.20. Nah, tidak dapat diakses selain jam itu. Jadi tolong diperhatikan ini. Jadi hanya bisa diakses jam 8.55 sampai dengan 9.20. Begitu ya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Semoga kalian sehat semuanya dan selalu berprestasi dan selalu sukses ya. Sekian dari Ustadz, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.